Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Saya Ya, bisa. Silahkan. teman-teman, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang Ibu panggil tangannya silahkan diangkat. Ayo, yang pertama ada Risna. Bilang hadir ya, Risna. Risna. Hadir, Bu. Hafiza. Hadir, Bu. Asih. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua kan? Baik. Baik anak-anak, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dari kalian, silakan kalian berdiri semua, ayo. Ya, di sini semua hafal lagu Garuda Pancasila kan? Hafal, Bu. Ayo kita nyanyi bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Baik, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Lebih semangat, ayo. Siap, Bu. Semangat lagi, ayo. Siap, Bu. Iya, baik. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya kepada kalian. Kemarin kita mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa, Risna? Hubungan sosial, Bu. Iya, benar, hubungan sosial. Ada yang masih ingat juga apa itu hubungan sosial? Saya, Bu. Iya sih, apa? Hubungan dengan manusia. Iya, betul. Berarti kalian belajar ya di rumah. Yang tidak tahu, besok-besok lagi dipelajari materi sebelumnya. Ya, di sini hubungan sosial. Apa sih sebenarnya hubungan sosial itu? Apakah kalian pernah berinteraksi dengan ibu kalian, bapak kalian di rumah? Pernah, Bu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh hubungan sosial di lingkungan keluarga. Namun, hubungan sosial tak hanya ada di lingkungan keluarga, tetapi masih luas jangkauannya. Yang terluas, hubungan sosial terjadi di lingkungan masyarakat. Ada yang pernah ikut kerja bakti di lingkungannya, membersihkan lingkungan atau masjid atau selokan gitu, ada yang pernah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lain kali ikut ya anak-anak, itu sebagai wujud hubungan sosial yang baik. Jadi kalian sejak dini sudah bisa menerapkan sistem hubungan sosial yang baik dalam kehidupan. Jadi kedepannya kalian tidak hanya terpaku sebagai manusia individu, melainkan sebagai manusia sosial. Cukup bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai hubungan sosial. Untuk materi kali ini kita masih mempelajari keterkaitan antara hubungan sosial dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari kali ini adalah materi kerjasama. Adapun indikator yang harus kalian kuasai, yakni kalian harus mampu tahu apa yang disebut kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, serta syarat kerjasama, dan juga sebagainya yang berkaitan dengan kerjasama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebelum berlanjut, silakan kalian persiapkan alat tulis yang diperlukan sembari Ibu menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan kali ini. Ayo, siapkan. Bagaimana? Sudah dipersiapkan semua? Sudah, Bu.
Baik, selanjutnya silahkan kalian memperhatikan video pembelajaran mengenai materi kerjasama yang telah Ibu siapkan. Simak baik-baik ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Diperhatikan ya. Kali Ya, ini Bu. Ya, Bu. kita akan belajar mengenai materi kerjasama. Yuk simak video selengkapnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah menanamkan nilai dan sikap kerjasama pada diri peserta didik. Yuk, mari simak penjelasan materi berikut ini. Nah, tahukah kalian apakah itu kerjasama? Kerjasama berarti bekerja secara bersama-sama. Dalam kerjasama ini, semua adil, tidak ada yang diberatkan ataupun diringankan pekerjaannya antara yang satu dengan lainnya. Kerjasama didasari saling. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai gotong royong, yuk mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya yakni Persatuan Indonesia. Ada 3 bentuk kerjasama yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua, kerjekut ini ada contoh kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga. Masak. Hal ini untuk meringankan pekerjaan ibu. Bersihkan di depan kelas. 3. Kerjasama di lingkungan bersih dan nyaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini mengenai materi kerjasama. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Baik, gimana videonya tadi? Bagus, Bu. Jangan cuma bagus saja ya. Apakah kalian paham isinya tadi apa? Paham, Bu. Mengenai materi apa? Kerjasama. Ayo, ada lagi tadi apa yang dijelaskan di video? Gotong royong. Ada lagi? Bisa menjelaskan? Kayak, Bu. Iya, apa sih? Mengenai kerjasama dengan contohnya, Ibu. Ada lagi yang tadi menyimak? Bisa apa tadi? Bentuk kerjasama, Bu. Ya, bentuk kerjasama. Baik, tadi kalian kan sudah melihat video mengenai kerjasama. Ibu di sini akan sedikit mengulas mengenai materi kerjasama yang telah dijelaskan di video tadi. Sebenarnya apa sih itu kerjasama? Kerjasama merupakan suatu bentuk kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam kerjasama ini semua adil, tidak ada yang diuntungkan atau diberatkan pekerjaannya. Dalam kerjasama ini, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Namun, dalam suatu kerjasama terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi. Apa saja tadi? Yang pertama ada apa? Kerjasama itu dikerjakan. Kerjasama itu kerja yang dilakukan secara bersama-sama, Bu. Ya. Baik, tadi kan ada 2 syarat dalam melakukan kerjasama. Yang pertama apa tadi? Sukarela. Yang kedua ada? Menguntungkan. Baik, sukarela merupakan suatu keadaan di mana seseorang dalam melakukan kerjasama itu dari hati, tidak dipaksa siapapun dan oleh apapun. Untuk yang syarat kedua yakni menguntungkan. Seperti pada penjelasan definisi kerjasama tadi sudah kita dapat bahwa kerjasama itu harus saling menguntungkan. Artinya tidak ada yang mendapatkan bagian yang berat ataupun yang ringan. Semua adil. Begitu bisa dipahami? Bisa, Bu.
Baik, itu tadi Ibu sedikit mengulas mengenai materi kerjasama yang telah dijelaskan di video. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tadi mendengarkan Ibu atau tidak? Baik, apa tadi kerjasama? Ada yang tahu? Kerja yang dilakukan bersama-sama. Ya, kerjasama itu merupakan suatu kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, terus ada berapa tadi bentuk kerjasama? Angkat tangan. Saya Bu, Ya, ada berapa? ada di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Ya, ada lagi? Tidak. Terus apa contohnya tadi? Ada yang masih ingat? Kalau di rumah membantu orang tua. Kalau di sekolah membersihkan kelas. Kalau di masyarakat membersihkan kampung. Kampung halaman, ya betul. Baik, berarti kalian sudah paham ya sejauh ini mengenai materi kerjasama dan lain sebagainya. Untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu memberi tugas pada kalian untuk mengerjakan soal berikut terkait bentuk kerjasama dan mengisi bagian rumpang dari bentuk-bentuk kerjasama. Ini Risna, silakan dikerjakan. Masih ini? Baik, silakan dikerjakan selama 20 menit. Nanti dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Ya, Bu. Baik, apakah sudah tugasnya? Ayo. Sudah Bu. Sini dikumpulkan. Baik, terima kasih. Nanti Ibu nilai ya. Ya Bu. Untuk selanjutnya, silakan kalian bentuk kelompok. Setiap satu kelompok terdiri dari 3 orang, yaitu ada Visa, Asih, dan juga Risna. Silakan berkelompok untuk berdiskusi. Baik, kalian kan sudah berkelompok. Silakan berdiskusi mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi dan di video pembelajaran tadi mengenai kerjasama. Baik itu dalam definisi, bentuknya, contohnya, syaratnya, dan juga manfaatnya. Silakan Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Nanti dipresentasikan di depan kelas sebagai wujud dari bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik. Baik, Ibu rasa untuk waktu diskusi sudah usai. Silakan kalian maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasil kalian. Ayo silakan dimulai. Ayo silakan dimulai sekarang. Bu, jadi kerjasama itu kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, terus Terus bentuk kerjasama itu ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Asih contohnya di lingkungan sekolah apa? Membantu teman membersihkan kelas. Ya, Risna di lingkungan masyarakat. Ikut gotong royong bersihkan Kampung kampung halaman. Ya, betul sekali. Baik, kalian ini kan sudah mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, yakni dalam bentuk berdiskusi secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu rasa tadi kalian dalam menerapkan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah, salah satunya dengan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas, dengan cara membagikan bentuk diskusi atau presentasi secara merata, itu merupakan salah satu perwujudan dari kerjasama yang baik. Nah, untuk kedepannya, Ibu harap kalian dapat melakukan bentuk kerjasama, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau keluarga dengan baik. Karena dengan kerjasama akan meningkatkan atau menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kepekaan sosial kalian sendiri. Baik, mungkin cukup itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah yang mau memberi penjelasan ulang terkait yang kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang berani? Ayo Asih, apa tadi mengenai kerjasama?
Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, Bu. Ya, Risna, bentuknya tadi ada apa saja? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Ya, betul. Nafisa, tadi syaratnya ada 2, apa saja? Sukarela dan menguntungkan. Iya, berarti kalian sejauh ini sudah paham ya? Apa mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Baik, kalau dirasa sudah cukup dan kalian sudah paham semua, Ibu akan memberi kesimpulan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita mempelajari mengenai materi kerjasama, yang dimana kerjasama itu merupakan suatu bentuk kegiatan atau kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Ada 2 syarat dalam melakukan kerjasama. Yang pertama yakni sukarela dan yang kedua yakni menguntungkan. Nah, untuk bentuk kerjasama sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua, ada kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Untuk contohnya sendiri, di lingkungan rumah seperti membantu ibu masak, membersihkan ruang keluarga, dan lain sebagainya. Untuk contoh kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya kalian piket bersama, membersihkan halaman sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kerjasama yang lingkupnya paling besar, yakni ada di kerjasama di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini biasanya dilakukan salah satunya yakni membersihkan halaman lingkungan atau halaman kampung kalian sendiri, gotong royong seperti membangun masjid, membersihkan got, dan lain sebagainya. Baik, untuk manfaat sendiri yang kita peroleh dari melakukan kerjasama, yakni salah satunya pekerjaan yang berat jadi ringan, meningkatkan jiwa nasionalisme, dan mempererat hubungan silaturahmi. Baik, mungkin cukup itu kesimpulan pembelajaran yang Ibu berikan kali ini. Bagaimana perasaannya hari ini dalam menerima pembelajaran? Senang, Bu. Lebih semangat, ayo gimana? Senang, Bu. Iya. Baik, mungkin cukup itu untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian di rumah mempelajari materi selanjutnya, yakni mengenai gotong royong. Kita akan membahas lanjut mengenai gotong royong yang tadi sudah disinggung dalam kerjasama, yakni gotong royong merupakan salah satu bentuk kerjasama. Nah, untuk selanjutnya pada minggu depan kalian silakan mempelajari materi gotong royong, dan nantinya Ibu akan tanya satu persatu apa yang kalian telah pelajari. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, siapa yang mau memimpin doa? Yuk, gantian Risna, yuk dipimpin. Saya, Bu. Ya, silakan. Ini kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah ya. Iya, Bu.